Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kaum podcast yang berbahagia, kami berdua akan membahas topik atau tema yang berkaitan dengan jadi generasi istiqomah di zaman now. Why not? Oke, sebelum masuk ke pembahasan materi, perkenalkan kami berdua. Saya Ahmad Naufal Tirus, bisa dipanggil Tirus. Dan saya Delvin Arwianggara, bisa dipanggil Delvin. Nah, kita berdua kan tadi udah perkenalan nih. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Apa sih istiqomah itu? Menurutmu apa sih, Vin, istiqomah itu? Kalau menurutku bro, istiqomah adalah salah satu nilai yang sangat penting di dalam agama Islam yang harusnya semua orang itu melakukannya. Bener bukan kayak gitu? Iya benar. Lebih tepatnya itu kita lebih konsisten menjalankan syariat-syariat dan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bener banget. Harusnya kita menanamkan prinsip-prinsip itu kan? Iya, benar. Nah, itu. Kalau zaman sekarang kan anak kan susah untuk istiqomah kan ya. Iya, harus. Apalagi anak-anak muda kayak kita nih yang setiap hari main keluar, masih kayak gimana gitu lawan hawa nafsu sendiri itu. Kalau di lingkunganmu sendiri nih Rus, gimana? Apakah sudah menerapkan nilai-nilai istiqomah tersebut? Ada sih beberapa orang yang bisa menerapkan nilai-nilai istiqomah tersebut. Jadi kita harus melihat bagaimana orang tuanya mengajarkan kepada anaknya nilai-nilai agama atau pemahaman agama agar anak tersebut tidak terpengaruh dengan lingkungan yang sekarang bisa dibilang agak kurang baik atau tercemar gitu. Oh, berarti peran orang tua sangat-sangat bekerja sama ya dengan anaknya. Nah, bener Vin, gitu. Nah, tadi kamu kan udah tanya, Vin, ke aku, apakah di lingkungan sekitarmu itu ada orang yang udah menerapkan nilai-nilai istiqomah apa tidak? Terus sekarang kita lihat di zaman sekarang, dalam zaman sekarang di mana kehidupan semakin kompleks dan berubah dengan cepat, menjaga istiqomah menjadi semakin sulit. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang istiqomah. Jadi kalau bahas tentang istiqomah itu beragam dan sangat luas sudut pandangnya. Antara lain seperti menjaga istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menjaga pergaulan, istiqomah menjadi pemuda yang taat, dan lain sebagainya. Lalu, menurutmu apa sih, Vin, tantangan istiqomah dalam zaman sekarang di lingkungan sekitar kita? Kalau dari aku pribadi ya, kita kan sebagai anak muda nih Rus, tantangan terbesar kita yaitu dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita tidak terseret dengan arus yang dibawa oleh teman-teman kita. Nah, contoh halnya yang paling sering kita temui, pacaran. Betul. Itu kan sudah sering ya Rus ya. Kita mendengar kata pacaran tidak asing bagi kita gitu kan. Pacaran yang seharusnya itu tidak kita lakukan, akan tetapi banyak orang itu yang melakukannya hanya untuk mencari kesenangan, untuk mencari hiburan dan lain-lain. Terbawa perasaan. Bener banget. Apalagi kita kan ada ya temen cewek gitu kan bertanya kepada kita, gimana udah punya pacar atau belum? Otomatis kan kita jawab belum. Terus kayak dia tuh ngasih feedback ke kita itu lebih gitu. Akhirnya kita merasa bahwa kita harus pacaran. Berarti kan nggak boleh kayak gitu ya. Iya, dalam agama nggak boleh sih. Iya. Oke Rus, kamu kan tadi bilang kalau istiqomah di zaman sekarang itu sulit. Nah, kalau semisal kita hijrah dan ingin beristiqomah, itu gimana sih caranya? Nah, kalau dilihat dari zaman sekarang sih benar. Istiqomah zaman sekarang itu sulit atau bisa dibilang berat. Karena ya itu tadi, satu, karena pergaulan juga mempengaruhi. Untuk teman-teman yang udah berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik di zaman sekarang, pasti tahu dong kalau banyak tantangan yang telah dihadapi. Mulai seperti dijauhi karena dianggap gak asik lah, pergaulan yang kurang sehat di tempat umum, dan orang pacaran di lingkungan sekitar kita. Tapi kalian harus tetap teguh menjalankan syariat dan perintah Allah. Itu udah keren kok. Seperti bagaikan pohon yang tinggi yang diterpa badai, tapi kalian tetap teguh pada prinsip dan nilai-nilai yang diyakininya, teguh berdiri dan di tengah badai yang melanda. Kita lihat di lingkungan sekitar kita. Sudah tidak asing di zaman sekarang mudahnya laki dan perempuan bergaul dan berkumpul tanpa jaga batasan. Bahkan menganggap hal itu udah biasa. Padahal dalam Islam diajarkan jaga antara laki dan perempuan itu gak boleh kalau bukan mahram dalam satu tempat. Bener gak sih, Vin? Ya bener banget. Kan kita sebagai laki-laki ada batasannya. Misal mau bergaul dengan
yang lawan jenis dari Iya. kita itu ada batasan-batasan sendiri kan Rus? Iya, nggak boleh seenaknya. Iya benar-benar. Oke Rus, tadi kan kita sudah mengulik-ngulik nih tentang apa itu pacaran dan lain-lain. Terus saya mau tanya nih, apakah pacaran itu masih zina? Dan apa dalil yang melandasi hal tersebut? Oh, soal itu. Ada nih, aku nemu sebuah ayat, yaitu surat Al-Isra ayat 32, yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi, tafsir dari surat Al-Isra ayat 32 tersebut, dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang buruk atau suatu perbuatan yang tercela. Jadi, kalau dibilang pacaran itu termasuk zina apa tidak? Iya, termasuk. Karena zina itu bermacam-macam. Ada zina mata, zina tangan, dan zina-zina yang lainnya. Oke Rus, kita kan tadi sudah membahas tentang pacaran nih, yang termasuk dalam tantangan istiqomah. Aku mau tanya, selain pacaran, apa tantangan terbesar dalam istiqomah? Kalau selain tantangan istiqomah, selain pacaran itu sih, salah satunya itu ghibah sih. Kalau dilihat dari di lingkungan sekitar kita kayak di sekolah, pasti nggak asing sih teman-teman kayak ngegibahin. Oh iya, orang lain gitu kan. Oke. Kalau menurut pandanganmu gimana itu? Bener banget sih, apalagi kan di lingkungan kita nggak bisa lepas dari yang namanya gibah nih. Udah menjadi keseharian semua orang, hampir semua orang gitu kan. Aslinya itu mau ditahan sih, nggak mau diceritakan kepada orang lain, tapi rasanya itu Nggak bisa, harus keluar. Oke. nah itu salah satu tantangan istiqomah selain pacaran, yaitu gibah. Gibah, bener banget. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini kan. Dilarang ya. Oke Rus, aku mau tanya nih, kan tadi gibah masuk ke dalam pembahasan tantangan di dalam istiqomah. Nah, apa sih yang mendasari hal tersebut atau dalil apa yang menyebabkan gibah itu menjadi tantangan dalam istiqomah? Gibah itu adalah salah satu perbuatan yang bisa dibilang kurang baik atau bisa dibilang buruk. Kayak dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu ja'tanibu katsiran minad dhanni inna ba'dad dhanni ismu wa la tajassasu wa la yatabbadukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmi ahihi maita fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya bagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari kesalahan orang lain dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijiklah. Bertakwalah karena sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Oke. Jadi di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu menjelaskan tentang gibah itu dapat menyebabkan seseorang berdosa karena telah seperti memakan daging Saudaranya yang sudah mati. Oh iya. Oke, dari penjelasan kita berdua tadi kan udah banyak panjang lebar menjelaskan tentang istiqomah dan tantangan-tantangan apa aja yang berkaitan dengan istiqomah tadi. Apa aja Vin tadi? Yang pertama itu kan kita harus menjaga pergaulan kita. Benar. Yang kedua tidak boleh pacaran. Nah, Terus yang terakhir apa ya? Apa terus? ya itu tadi nggak boleh gibah. Nah, oke. Nah, berhubung kita lagi di bulan Ramadan, kita harus menjaga semua perbuatan kita agar tidak memakan dosa. Dan untuk momentum menguatkan iman kita agar tetap istiqomah menjalankan syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Benar banget. Dengan mengamalkan semua yang telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekian dari podcast kita berdua. Saya Ahmad Nafaldirus Dan saya Delvin Aryanggara. Jadilah pemuda yang keren dengan istiqomah. Kuatkan iman. Stay istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.